Kawan-kawan semua, hari ini ada dua agenda sebenarnya ya. Yang pertama adalah KSP, yang keduanya adalah terkait dengan rencana kita ke depan untuk pengumpulan data hasil geotagging yang selama ini masih bersifat manual, rencananya mau ditingkatkan menjadi digital. Jadi ada dua hal yang akan kita sampaikan, dan tentunya kita juga menunggu arahan dari Pak Dir Rehabilitasi Hutan terkait dengan acara ini. Yang pertama terkait dengan RTN. Mudah-mudahan di sini ada kasih program ataupun nantinya kawan-kawan semua bisa menuturkan apa yang kami sampaikan. Terkait dengan RTN, RTN RH khususnya ya, ada beberapa teman yang bertanya. Tadi juga Pak Sani meminta saya mengantarkan kembali terkait dengan RTN RH. RTN RH sudah bolak-balik saya sampaikan bahwa harus mengakomodir semua kegiatan-kegiatan RHL di kita. Ya, jadi semua RHL harus terakomodir di RTN. Bukan hanya vegetatif saja, tetapi juga vegetatif yang mangrove dan KTA. Jadi kita sudah mendeklar sesuai dengan Permen LHK nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan RU RHL dan RTN RHL. Di situ sudah sangat jelas dan dijelaskan pula di Permen LHK 23 2021 tentang penyelenggaraan RHL. Di sana sudah sangat jelas bahwa RHL harus berpedoman pada RU RHL dan RTN RHL. Jadi kawan-kawan semua di dalam menyusun RTN RHL bukan hanya mengakomodir kegiatan rehabilitasi vegetasi terestrial, tapi juga mangrove dan KTA. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, sesuai dengan Permen LHK 10 2002 terkait dengan kewenangan masing-masing, maka di sana terdapat pembagian kewenangan siapa yang menyusun RTN RH maupun siapa yang menyusun RTN RL. Ya, sudah ada pembagian kewenangan. Di samping itu, dengan kewenangan tadi, maka khusus yang di kawasan hutan itu pun dibagi menjadi dua, yaitu kawasan hutan yang belum ada izinnya, belum ada SK perhutanan sosialnya, belum ada SK pelepasan dan sebagainya, maka menjadi kewenangan Ibu Menteri. Di dalam hal ini didelegasikan kepada Bu Dirjen untuk menetapkannya. Ya, ingat ya, kawasan hutan yang belum ada izin. Dan sebaliknya, kalau sudah ada izin, maka menjadi kewenangan masing-masing yang memegang izinnya. Kecuali ketika berhadapan dengan SK pengelolaan perhutanan sosial. Maka sesuai dengan Perpres 28 2023 di pasal 11 BPDAS boleh memfasilitasi terkait dengan penyusunan RTN RH-nya. Namun yang menetapkan masih sesuai dengan koridor di Permen LHK 10 2022. Ini harus dipegang kawan-kawan karena banyak yang bertanya ini, banyak bertanya terkait dengan Rehabdas dan sebagainya, walaupun tim kami, tim dari Direktorat RH, baik subdit penghijauan maupun subdit reboisasi sesuai dengan SKPIC oleh Pak Direktur, selalu memberi informasi terkait hal ini. Jadi saya sampaikan lagi karena tadi ada banyak pertanyaan ke saya, ke Pak Sani ya, Pak Sani meminta ke saya untuk menyampaikan hal ini. Ini sebelum ada pengarahan dari Pak Direktur dan sebelum kita memasuki acara inti yaitu acara KSP, dan sedikit saya akan menjelaskan bagaimana proses digitalisasi geotagging nantinya. Jadi saya berharap sekali dengan digitalisasi nanti kemungkinan besar KSP pun akan masuk ke digitalisasi sehingga tidak perlu lagi rapat-rapat sekarang ini. Untuk yang pertama ingin saya bawakan terkait dengan uh, sistem digitalisasi geotik ya. Sebenarnya ini adalah seperti Kang Udin dan kawan-kawan lain ya, karena terpaksa mengikuti diklat apa Kang Udin?
Jadi harus membuat ini, nanti saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa Ya, makasih Udin. bermanfaat ke depannya. Saya tak share dulu ya, ini sambil menunggu Pak Direktur dan sebelum saya membahas KSP. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan sistem digitalisasi informasi hasil pelaksanaan geotagging, insya Allah akan kami buatkan melalui sistem yang berbasis web. Dan ini merupakan tindak lanjut atau harus dikerjakan selama saya dan saya yakin kawan-kawan yang eselon 4 juga ada yang mengikuti kegiatan Diklat PIM lah kalau dulu namanya, walaupun sekarang menjadi pelatihan kepemimpinan baik pengawas maupun administrator. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita memerlukan sistem tadi terkait dengan pelaporan inputting data yang telah dibuat oleh kawan-kawan semua di BPDAS. Yang pertama adalah adanya temuan oleh BPKRI ya, yang mengatakan bahwa RHL kita tidak diyakini telah ditanam. Nah, ini adalah suatu hal yang menjadi cambuk kita, Bapak Ibu semua di BPDAS, karena tahun 2022 kemarin BPK sama sekali tidak meyakini bahwa RHL kita benar-benar ditanam. Bagaimana kita sudah bicara tentang pemeliharaan, karena ditanam saja belum diyakini ya, maka tentunya kita harus mengambil sikap agar Bapak Ibu kawan-kawan semua di BPDAS yang sudah siang malam dan bahkan mungkin sering terlambat pulang ke rumahnya, dimarahi keluarganya dan sebagainya hanya untuk menyelesaikan penanaman ini, tapi masih dianggap tidak menanam. Tentunya akan sangat sakit hati lah ya kalau dikatakan itu. Tetapi alhamdulillah seiring dengan waktu maka Bu Dirjen telah menetapkan surat edaran terkait dengan pertemuan pelaksanaan geotagging. Dan geotagging ini prosesnya panjang ya, manual ini prosesnya panjang dengan menghadirkan BPKRI sendiri, Inspektorat Jenderal, akademisi dari Fakultas Kehutanan, terus juga ada peneliti senior di Badan BRIN yang kita undang untuk memastikan bahwa geotagging ini adalah yang terbaik saat ini di dalam meyakinkan kepada kawan-kawan BPKRI maupun yang lainnya terkait dengan ditanam dengan benar tanaman RHL. Namun di dalam essay ini kita melihat di bagian pelaporan masih bersifat manual, yaitu kawan-kawan BPDAS masih mengirim external hard disk ke kami atau tautan Google Drive, sehingga kami harus mendownload dan sebagainya. Kami harus mengumpulkan kawan-kawan semua yang sudah diarahkan oleh Pak Direktur setiap tanggal 5, kita harus kumpul untuk mengetahui progres perkembangan pelaksanaan geotagging ini yang dikerjakan oleh kawan-kawan semua. Sehingga dengan hal ini banyak waktu dan tenaga serta biaya yang harus kita keluarkan untuk sekedar mengetahui progres. Sehingga kedepannya saya berharap inputting data, pelaporan data dari BPDAS ke kami semakin cepat, tidak perlu woro-woro dan tidak perlu terlambat lagi Bapak Ibu semua, karena nanti kalau terlambat Papua bisa ini lagi keras. Tapi saya terima kasih Papua, kita perlu orang yang semacam Papua untuk lebih Bapak Ibu semuanya. Sudah, karena tampilan slide yang berbeda dengan saya dan yang terpapar di Bapak Ibu semua. Jadi tadi ya, bahwa sistem informasi ini tujuan untuk laporan dan inputting data serta memudahkan akses. Jadi memudahkan akses ini memang terbatas ya, untuk sementara yang bisa mengakses dengan mudah yaitu admin-admin yang sudah dipercaya di BPDAS.
maupun yang ada di pusat. Jadi hanya itu yang bisa mengakses terkait dengan data ini. Kalau nggak mau lagi, bisa baca nggak usah. Nah inilah Bapak Ibu, kawan-kawan dari BPDAS terkait dengan SK dari Ibu Dirjen pelaksanaan GTG di bab 3 pelaporan ini masih sangat manual ya. Jadi Bapak Ibu mengisi format pelaporan seperti tercantum di SM tadi. Ada rekapitulasi geotagging pengawasan penanaman, ada rekapitulasi geotagging penilaian keberhasilan tumbuh tanaman yang akan direkapitulasi lagi menjadi tabel 4 format pelaporan. Ya. Yang perlu Bapak Ibu pahami, yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat adalah ketika apabila di BPDAS itu Kepala Balai membedakan antara tim pengawas dan tim penilai. Jadi di BPDAS Bapak Ibu ada dua tim nih, tim pengawas sendiri atau tim penilai sendiri. Maka berhati-hati ketika melakukan geotagging, terutama pada tim penilai. Ya. Tolong tim penilai itu bertanya kepada tim pengawas apakah tanaman-tanaman yang ditanam sesuai dengan rancangan kegiatan sudah dilakukan pengambilan geotagging semua atau belum. Apabila sudah, maka tim penilai tidak perlu lagi melakukan geotagging, ya tidak perlu lagi melakukan geotagging, tinggal mengambil data dari tim pengawas untuk foto geotaggingnya. Dan kerjaan tim penilai ini hanya menilai terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah persentase tumbuh tanaman, dan yang kedua adalah menilai luasan realisasi dari yang ditanam. Nah, itu dua saja ya. Kalau memang sudah foto-foto tadi diambil oleh tim pengawas. Kalau belum, maka tabel 2 rekapitulasi geotagging penilaian keberhasilan tumbuh tanaman harus dilaporkan ke kami. Yang keduanya juga manual, foto geotagging juga masih dilaporkan secara manual juga melalui tautan dan melalui eksternal hard disk ya, ke kami ya. Ini adalah file juga masih melalui tadi eksternal hard disk maupun tautan Google Drive, termasuk peta hasil geotaggingnya masih bersifat manual. Mudah-mudahan dengan sistem nanti semuanya akan diinput pada sistem tadi oleh operator di BPDAS, sehingga kawan-kawan di PIC di sini tinggal memverifikasi dan memvalidasi. Karena di pedoman SE.4 ada harus dipastikan bahwa pertama foto geotek tidak double-double, yang kedua adalah foto geotek memang setidak-tidaknya masuk di dalam rancangan kegiatan atau realisasi penanaman. Jadi tidak lagi menyebar kemana-mana. Ini adalah inputingnya ya, di tim pengumpul dan analisis tingkat starter, mengumpulkan data dari tim-tim ya, dari tim-tim yang lainnya. Di BPDAS ada tim pengawas, ada tim penilai, mungkin juga konsultan pengawas penilai, mungkin juga ada tim pendamping, ada juga tim monitoring, ada tim fintech, ada tim pembina, ada tim pengumpul, pokoknya banyak ya. Dan ini bermuara pada tim pengumpul dan analisa data yang ditetapkan oleh Pak Kepala Balai atau Bu Kepala Balai. Nah, dari data ini, maka tim tadi melakukan verifikasi, analisa data, dan pengolahan data. Pengolahan data tadi kita bisa melihat di SP Dirjen, SP nomor SP.4. Nah, dari data yang sudah diverifikasi dan dianalisa oleh tim pengumpul tingkat satker, tingkat BPDAS, maka diinput ya, diinput di sistem tadi nantinya. Nah, di PIC, di PIC tingkat Direktorat Rehabilitasi Hutan juga melakukan verifikasi pada sistem datanya. Pada sistem tadi, kawan-kawan PIC yang sudah ditugaskan oleh Pak Direktur akan memverifikasi datanya. Ini benar nggak? Valid tidak? Dan sebagainya. Maka ketika
tim PIC maupun tim pengumpul tingkat satker sudah melakukan verifikasi, sudah melakukan analisa, sudah melakukan olah data dan sebagainya, maka kami harapkan data yang sudah masuk di inputting tadi di sistem tadi adalah data dan informasi yang benar-benar sudah terverifikasi, sudah benar-benar tervalidasi. Dan harapannya maka permintaan data baik itu dari Itjen, BPKRI, Direktorat PPI, Direktorat Jenderal PKTL, terutama Direktorat IBSDH maupun pihak-pihak yang lain bisa melihat di sistem tadi. Tapi memang tidak bisa mengedownload ya. Yang hanya bisa mengedownload adalah operator, baik operator tingkat satker maupun tingkat pusat. Cuman bedanya tingkat satker nanti hanya bisa mengedownload untuk BPDAS-nya sendiri, sedangkan operator pusat bisa seluruh BPDAS. Ini bedanya saja, dia tim operator tingkat satker hanya bisa melihat dirinya sendiri dan bisa mendownload dirinya sendiri. Ini kira-kira alurnya. Ini alur database-nya sudah kita buat programnya. Aduh sayang, belum linkkan ya. Alur bisnis proses data ini sesuai dengan SE Dirjen nomor SE.4 ada kurang lebih 4 data yang harus kita dapatkan. Yang pertama adalah data foto geotek, yang kedua adalah data SHP realisasi penanaman, yang ketiga adalah data peta hasil geotek yang sudah teranalisis dengan realisasi penanaman, dan yang keempat adalah data-data yang bersifat Excel tadi. Jadi 4 ini database yang akan muncul di sistem tadi. Dan 4 data tadi akan diprogram sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi sudah saya jelaskan bahwa yang bisa melakukan prosesing data hanya operator baik tingkat satker maupun tingkat pusat. Dan untuk tingkat pusat bisa mengakses seluruh satker, tetapi di satker tidak bisa mengakses satker lain kecuali dirinya sendiri atau satker dirinya sendiri. Jadi untuk menjamin kerahasiaan Bapak Ibu semua. Ini sudah nggak perlu ya. Nah, ternyata sudah selesai nih Bapak Ibu terkait dengan sistem yang akan dibentuk, dan saya berharap juga nanti Papua di sistem ini akan menginput juga data-data yang bersifat KSP maupun dari penghijauan. Nanti tinggal teman-teman menginput data tadi dan berusaha sesuai dengan kebutuhan format Excel-nya juga akan mengikuti seperti Excel yang diminta oleh BPKRI dan sebagainya, sehingga tidak lagi antar kita dan BPDAS berubah-ubah formatnya. Jadi nantinya kawan-kawan kalau diperlukan tinggal ngeprint, tinggal kasih kepada yang membutuhkan. Tidak lagi meminta BPDAS lagi untuk mengirim data lagi, ganti format dan sebagainya. Ini yang kita harapkan sehingga nantinya kawan-kawan di daerah tinggal menginput data-data progresnya, kawan-kawan PIC memverifikasi, menganalisis sudah benar atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan disampaikan. Untuk KSP berarti apa sih kebutuhan tingkat KSP? Maka inilah tugas dari PIC pusat untuk memvalidkan, memverifikasi. Itu ya terkait dengan sistem yang akan kita bentuk ya. Kemudian tidak ada halangan sehingga kawan-kawan bisa mungkin pertengahan November atau Desember sudah bisa kita uji coba, dan mudah-mudahan di tahun 2024 sudah bisa kita terapkan dengan tentunya memberi input baru, karena terus terang saja di sistem ini baru geotagging saja ya, geotagging yang menjadi perhatian utama, namun bukan hal yang tidak mungkin bahwa nantinya akan bisa dimasukkan untuk inputting data untuk kepentingan KSP, untuk kepentingan monitoring, evaluasi di tingkat kita.
Mungkin itu Pak Puah sambil menunggu Pak Direktur. Terus yang selanjutnya yang kedua ya, terkait dengan KSP sendiri. KSP tanggal 3 kita harus melapor kepada Busekdin sehingga tanggal 2 ini diharapkan benar-benar terkumpul informasi bukan hanya sekedar data ya, tapi juga informasi terkait dengan progres yang memang harus dilaporkan ke KSP. Untuk di KSP sendiri laporannya hanya PN0 ya, hanya PN0. Namun saya berharap sekali Pak Puah, kita juga melihat kegiatan-kegiatan di Direktorat RH sehingga tidak perlu lagi bolak-balik memanggil kawan-kawan di BPDAS. Jadi kita manfaatkan bukan hanya mendapatkan data dan informasi untuk kegiatan KSP, tetapi juga saya berharap sekali data dan informasi kegiatan-kegiatan yang di luar KSP juga kita bisa dapat informasinya. Terus yang selanjutnya, yang kedua terkait dengan KSP ini, saya berharap sekali kawan-kawan BPDAS apabila dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semua yang belum bisa mencapai target seperti apa yang telah ditetapkan di dalam KSP, tolong alasannya bersifat teknis ya. Alasannya bersifat teknis, misalkan yang sudah melapor saya adalah yang Barito, misalkan. Barito belum menanam karena memang posisi belum hujan. Dan Pak Maman Sudirman WA saya ada bukti dari balai atau apa ya tentang BMKG menginformasikan memang pada bulan-bulan tersebut hujan di wilayah kerja Barito belum turun. Jadi tolong Bapak Ibu membuat sedemikian rupa terkait dengan progres KSP ini teknisnya yang lebih ditonjolkan ya, lebih ditonjolkan. Kenapa belum nanam tadi misalkan belum hujan dan kita memang diberi tahu datanya memang belum hujan. Terus yang keduanya terkait dengan RHL ini juga saya juga wanti-wanti sekali pada kawan-kawan semua. Ini ada kecenderungan terkait dengan pelaksanaan RHL terutama yang sudah P1 maupun P2 dan ini menjadi perhatian besar buat saya pribadi untuk lebih meningkatkan proses di perencanaan ya karena saya melihat hal ini disebabkan karena di perencanaan itu kita masih gagap ya masih gagap kita sudah mengerti bahwa suatu lokasi tersebut ada toraknya misalkan masih kita P0 kan sehingga pada saat P1 harus mundur dan sebagainya sehingga saya berharap sekali bahwa di proses perencanaan, di proses para kondisi dan sebagainya benar-benar kita manfaatkan sehingga menghasilkan rancangan kegiatan, menghasilkan produk yang clear and clean ya, clear and clean sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di P1 maupun P2 yang mundur. Karena Bapak Ibu kalau kita ketahui bahwa kalau P1 dan P2 mundur sudah ada investasi P0 di situ ya. Tidak seperti kita mendirikan bangunan ya. Kalau belum selesai ada bekas ada bangunan di situ dihentikan ya. Tapi kalau P0 ini kita sudah membayarnya dan sebagainya tiba-tiba ganti atau tidak bisa diteruskan, maka P0-nya sendiri ini kan ya kalau saya bilang mubazir ya, mubazir kita membuang uang miliaran dan P1-nya dengan anggaran yang cuma 20% mustahil bisa menutupi P0 karena P1 20%, P0-nya 100%, kawan-kawan semua logikanya harus menyediakan anggaran 120%. Dan ini yang harus menjadi perhatian ke depannya karena tidak satu dua BPDAS mengalami hal ini, artinya memang ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Mungkin itu Pak Puah, pengantar saya sambil menunggu Pak Direktur memberi arahan. Terima kasih Pak Puah dan Bapak Ibu semuanya. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Pak Junet, Pak Kasubdit, Pak Pua, dan teman-teman teman-teman PIC. PIC. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini ya. Mohon maaf, saya agak terlambat karena tadi masih menerima tamu dari Dinas Lingkungan Hidup Penajam Pasar Utara, kabupaten yang terdekat dengan IKN. Teman-teman semua, pagi ini kita memang sengaja mengumpulkan terkait dengan telah selesainya triwulan ketiga ya, triwulan ketiga B09, dan tentunya memang laporan-laporan yang harusnya ditampilkan di B09 itu harapan kita sesuai dengan redaksi yang sudah kita sepakati bersama. Namun demikian, saya menyadari mungkin di beberapa wilayah ada sedikit kondisi yang agak ekstrim terkait dengan kemarau, sehingga bisa jadi rencana-rencana yang sudah disusun tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Namun demikian, harapan saya sebetulnya kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan cuaca, kalau itu bisa segera dikejar. Nah, tentunya nanti realisasi teman-teman itu tidak langsung melonjak di akhir tahun ya. Karena sebetulnya kan harapan kita, kenapa kita sejak tahun kemarin mencoba untuk merancang kegiatan penanaman, apakah itu reguler RHL di kawasan hutan maupun kegiatan penghijauan dan kegiatan-kegiatan yang lain, itu bisa kita disperse dengan secara merata pada tiap bulan, sehingga tidak lagi serapan kita landai di awal tahun sampai pertengahan tahun sampai triwulan ketiga, kemudian triwulan keempatnya menjeglek naik dengan signifikan gitu ya. Kalau dari sisi pelaksanaan kegiatan ini tidak elok untuk dilihat ya, artinya meskipun mungkin faktanya bisa jadi demikian, namun demikian kan dalam konteks penanaman kita bisa menyiasati adanya musim hujan yang di awal tahun maupun musim hujan yang di akhir tahun. Teman-teman semua, di samping target renaksi terkait dengan realisasi fisik RHL dan penghijauan, satu lagi yang teman-teman juga harus mengejar data yang selama ini terus menjadi pantauan BPK, yaitu kegiatan atau data-data kegiatan RHL yang harus kita sajikan dalam bentuk geotagging. Untuk RHL yang tahun 2023 yang kita laksanakan tahun ini juga dilakukan geotagging 100%. Sehingga memang ada dua pekerjaan yang kita laksanakan secara simultan. Menyelesaikan PR tahun 2022 dan mengerjakan kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2023 ini. Saya hanya mengingatkan teman-teman karena ini waktunya sudah kritis ya, artinya triwulan 3 sudah terlewati, kita sudah memasuki hari kedua di triwulan keempat, waktu semakin pendek, dan dari pembicaraan saya kemarin dengan bagian PE terkait dengan automatic adjustment ya, automatic adjustment ini nanti ada juga rencana terkait dengan bantuan ya, bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing BPDAS untuk pelaksanaan geotagging. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Ini nanti Kabak PE yang akan menyampaikan kepada teman-teman UPT. Saya tidak tahu apakah nanti akan disampaikan pada rakor rencana tanggal 12 Oktober nanti atau seperti apa. Harapan kami sebetulnya terkait dengan operasional atau eksekusi automatic adjustment ini bisa dilakukan segera mungkin gitu ya. Seperti tadi ditanyakan oleh Bu Dewi terkait dengan apakah automatic adjustment bisa kita eksekusi segera. Nah, ini memang teman-teman di PE yang
lebih tahu kondisinya. Tapi kami nanti akan juga mendorong komunikasi dengan Bu Sekdit ya. Nah, supaya kalau memang sudah tidak ada kendala, sudah tidak ada permasalahan dan merujuk ke surat Sekdijen kepada masing-masing UPT tanggal 26 September yang lalu, kalau semuanya sudah clear, saya pikir tidak ada tidak ada alasan bagi kita untuk menunda operasional automatic adjustment ini. Jadi teman-teman juga punya pegangan yang pasti untuk melaksanakan eksekusi kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, terkait dengan akuntabilitas, sebagaimana saya tidak lelah untuk mengingatkan kepada teman-teman semua, akuntabilitas yang saat ini bisa diterima oleh auditor, baik itu Ijen maupun BPK, adalah geotagging. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk memahami ini. Karena apa? Karena setiap anggaran yang kita keluarkan untuk kegiatan RHL, apakah itu reboisasi di dalam kawasan hutan maupun penghijauan di luar kawasan hutan, ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Dan ini sudah juga menjadi sasaran dari Bappenas, karena Bappenas selama ini juga selalu mengingatkan kami bahwa anggaran DIPA harus bisa kita wujudkan akuntabilitasnya di tingkat lapangan seperti apa. Tahun 2024 sampai tahun 2029 atau RPJM mendatang, Bappenas sudah tidak lagi hanya melihat outputnya. Kalau sekarang kita selalu terpaku dengan output, artinya kita masih banyak PR yang harus kita wujudkan untuk bisa membuktikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan di lapangan ini benar-benar ada faktanya di lapangan, ada tanamannya di lapangan. Nah, RPJM mendatang, Bappenas tidak lagi melihat itu ya. Bappenas akan melihat apakah RHL yang kita laksanakan ini memang berdampak untuk mencapai IKU kita. Jadi pertama adalah peningkatan luas tutupan vegetasi, kedua adalah manfaat ekonomi, dan yang ketiga adalah bagaimana kegiatan RHL kita ini mempunyai dampak terhadap pemulihan lingkungan jika dilihat dari landscape ekosistem. Nah, inilah yang RPJM mendatang, outcome inilah yang menjadi fokus perhatian dari Bappenas. Sehingga pada saat kita nanti menyusun rencana untuk 2024 sampai 2029, arahnya juga sudah ke sana. Jadi output hanya menjadi satu bagian yang harus kita capai untuk kita bisa mewujudkan outcome. Nah, ini mungkin pada tahap awal akan menjadi berat bagi teman-teman semua, tetapi saya mengambil pembelajaran kita terkait dengan geotek. Pada awal geotek tahun 2021 kita diminta untuk melakukan itu, kita merasa berat juga. Tapi faktanya setelah kita bisa menjalaninya di tahun 2022, kemudian tahun 2023, kegiatan itu bisa kita laksanakan. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita mampu untuk melaksanakan pekerjaan secara benar, secara baik di tingkat lapangan, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pelaksana kegiatan di tingkat tapak, bagaimana kita melakukan komunikasi juga dengan teman-teman di daerah, di pemerintah daerah, sehingga ini kita bisa laksanakan. Nah, ke depan barangkali dengan komunikasi dan pemahaman kita yang intens terhadap apa yang menjadi fokus dari sasaran Bappenas, tentunya saya yakin teman-teman akan bisa juga melaksanakan itu. Karena apa? Semakin ke depan, tanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan ini juga akan dituntut lebih baik dari waktu ke waktu. Terkait juga dengan akuntabilitas untuk mendukung kinerja teman-teman juga, barangkali tadi Pak Junet juga sudah menyampaikan ya, ada satu metode yang saat ini sedang coba kita kembangkan terkait dengan bagaimana kita mengkolek data dari masing-masing BPDAS supaya lebih efisien,
lebih simple, dan bisa diakses oleh banyak pihak tanpa kesulitan yang sebetulnya itu bisa kita eliminir. Ya. Selama ini pada saat kita diminta Bappenas atau diminta BPK, data itu selalu kita mencarinya melalui link Google Drive atau melalui eksternal hard disk dan lain sebagainya. Ini saya pikir hal-hal yang mestinya dengan kemajuan teknologi saat ini itu bisa kita sederhanakan, bisa kita lakukan dengan lebih compact, sehingga kita bisa mengkolek data itu dalam waktu yang singkat, dan data kita harapkan bisa kita peroleh secara valid dari teman-teman di tingkat tapak gitu ya, jadi dari teman-teman UPT, sehingga kalau misalnya pimpinan kita, Bu Dirjen misalnya pengen tahu data dari BPDAS apa gitu, beliau bisa langsung mengakses ke situ, tentunya dengan sistem yang coba kita kembangkan ini. Bukan berarti bahwa sistem yang kita kembangkan ini nanti akan kontra dengan sistem informasi DAS yang sedang dibangun, tetapi ini nanti akan mengisi atau memperkaya dari SIPDAS yang sedang dibangun ini. Juga mengembangkan sistem akuntabilitas yang berfokus pada geotagging ini, bagaimana cara collecting data di tingkat lapangan, kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan para pelaksana, apakah itu kelompok tani atau pihak ketiga ya, yang bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Itu saya pikir adalah upaya-upaya yang tujuannya untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas data maupun informasi terkait dengan geotagging yang kita kolek di tingkat pusat. Karena apapun, pada saat kementerian atau lembaga lain membutuhkan data, tentunya kita dahulu yang akan dimintai data, dan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana koleksi data kita dari teman-teman UPT. Teman-teman semua, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, waktu kita triwulan 3 sudah berakhir, dan kita sudah mulai memasuki triwulan keempat. Saya minta teman-teman segera men-speed up kegiatan-kegiatan yang saya pikir ini waktu yang mendekati final ya, artinya waktu kita tidak banyak, efektif paling kurang lebih 2,5 bulan, terlebih tadi seperti di Papua, bulan Desember ini biasanya pertengahan bulan teman-teman di sana sudah banyak yang menjalani aktivitas libur terkait dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dan ini tolong itu menjadi cermatan ya, karena waktu kita tidak banyak. Demikian Pak Junet, Pak Pua, dan teman-teman semua, teman-teman Balai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga tidak lupa mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di UPT yang telah berupaya menunjukkan progres terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik di lapangan, dan juga dokumen pendukung baik itu geotagging maupun laporan-laporan. Terima kasih, selamat bekerja, tetap semangat, dan mudah-mudahan nanti di rakor tanggal 12 Oktober kalau tidak ada halangan, kita bisa memperoleh progres dan kemajuan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Junet, kami serahkan kembali waktu ke teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.